Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Salah kata anjing. Ntar ulang. Santai, santai. Ya, tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Linux. Kelompok 6 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Ari, yang kedua Ardi, yang ketiga Renardo Wijaya. Ya. Apa itu Linux? Linux adalah salah satu operasional sistem yang digunakan pada desktop. Meski tak banyak dikenal layaknya Windows, namun Linux memiliki berbagai kelebihan dibanding OS lain. Yang patut untuk kamu pertimbangkan, sistem operasi ini cukup mudah untuk dikembangkan. Saat ini Linux telah banyak digunakan dalam bidang infrastruktur internet dan peralatan seperti rambu lalu lintas, mobil, mesin, televisi, hingga HP berbasis Android. Asal muasal nama Linux tidak muncul dan dipakai begitu saja. Untuk kernel berbuat Linux sempat dipakai beberapa nama yang terdengar aneh oleh kita sekarang. Saat dia bekerja menulis kernel, dia menyimpan dalam bentuk file dan diberi nama Frix hingga hampir setengah tahun. Linux sebenarnya telah terbesit di pikirannya untuk menamai temuan dengan nama Linux, namun dianggap itu terlalu egois karena mengandung namanya sendiri. Untuk memfasilitasi proses pengembangan development, maka file diupload ke FTP server pada bulan September 1991. Sejarah penciptaan Linux dengan kondisi teknologi komputer yang terbatas pada saat itu karena memang sistem komputer belum lama ditemukan dan masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Linux bukanlah sistem operasi pertama yang dibuat. Sudah ada pendahuluannya seperti Unix dan Windows. Di kala itu sistem operasi tercantum di hardware komputer itu sendiri dan hanya didesain untuk jalan di komputer itu. Dulu tidak ada namanya ganti sistem operasi. Yang ada adalah beli komputer baru dengan sistem operasi baru pula. Beberapa grup melakukan penelitian untuk menemukan sistem operasi yang bisa digunakan untuk semua komputer. Grup tersebut adalah AT dan T yang membuat Unix dan Microsoft yang membuat MS-DOS lalu Windows. Sayangnya sistem operasi tersebut semuanya berbayar dan berlisensi sehingga sangat menyulitkan pengembang saat akan mengembangkan sebuah aplikasi yang harus berjalan di platform mereka karena kurangnya dokumentasi atas OS tersebut. Dari masalah ini muncullah komunitas GNU sebagai wadah para developer untuk saling berbagi kode program dan mengembangkannya bersama-sama agar tercipta aplikasi bebas dan open source, bahkan sistem operasi yang bebas dan open source juga. Linus Torvalds, pencipta kernel Linux. Pada tahun 1990, GNU telah membuat semua komponen untuk membuat suatu sistem. Operasi dari mulai compiler, libraries, aplikasi, user interface, dan lain sebagainya. Dan hanya satu yang belum selesai, itu kernel yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi. Pada tahun 1991, Linus Torvalds, seorang mahasiswa jurusan Computer Science dari Universitas Helsinki, menulis sebuah sistem operasi yang independen untuk bisa berjalan di PC. Barunya yang menggunakan prosesor 80386. Proses pembuatan kernel sistem operasi ini yang nantinya akan dinamai kernel sebagai kernel Linux selesai dibuat menggunakan Minix dan dikompil menggunakan GNU C compiler. Timeline pengembangan kernel Linux. Timeline sejarah dan pengembangan Linux bisa diringkas pada kronologi berikut ini. 1991, Linux kernel dipublik untuk komunitas dengan tujuan pengembangan pada tanggal 25 Agustus 1992. Lisensi Linux kernel diubah menjadi GNU GPL dan untuk kali pertamanya Linux menjadi sistem operasi yang utuh dan langsung bisa digunakan tanpa perlu menginstal aplikasi GNU pendukung secara terpisah. 1993, lebih dari 100 developer ikut dalam proses pengembangan Linux kernel. Dengan bantuan mereka, kernel disesuaikan dengan environment GNU. Linus Torvalds memutuskan bahwa semua komponen dari kernel sudah benar-benar matang dan
Kemudian dia merilis Linux versi 1.0 Project XP 86, menyumbang kontribusi dalam pembuatan GUI Linux. Distro Linux versi komersial SE juga ikut merilis Linux dengan versi 1.0. 1995, Linux disesuaikan agar bisa berjalan C platform prosesor baru juga DCE Alpha dan prosesor Sun SPARC. Kedua prosesor tersebut merupakan prosesor paling modern di kala itu. 1996, kernel Linux versi 2.0 pun dirilis dengan fitur baru, yaitu kernel Linux dapat berjalan di berbagai macam platform prosesor menggunakan Symmetric Multiprocessing atau SMP. 1998, banyak perusahaan besar seperti IBM, Compaq, dan Oracle menggunakan dukungan produknya untuk Linux. 1999, sekelompok pengembangan aplikasi bekerja sama dalam proyek Graphical Environment yang didesain untuk menggantikan KDE. Tahun 2000, Dell mengumumkan bahwa sekarang dia menjadi provider nomor 2 di dunia yang menggunakan Linux dalam semua produknya. 2022, singkat cerita, Microsoft membunuh Dell Linux. Bukan hanya Dell saja, Microsoft juga mengancam perusahaan vendor hardware lain yang mengampanyekan Linux. 2004, tim Project XP 86 terpecah dan bergabung dalam Project Standard X yang nantinya menjadi X.org Foundation yang bekerja lebih cepat dalam mengembangkan X server untuk Linux. 2005, memulai distribusi bebas untuk komunitas novel. Begitu juga dengan Project OpenOffice.org yang mengenalkan versi 2.0 dengan dukungan standar format dokumen Oasis Open Document. 2006, Oracle merilis Linux distronya sendiri yaitu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Sedangkan Novell dan Microsoft bekerjasama dalam pelindungan penggunaan hak paten. 2007, Dell memulai memasarkan laptop dengan bawaan sistem operasi Linux distro Ubuntu. 2009, pengembangan pasar Red Hat setara dengan Sun, yang diartikan sebagai momen simbolis bagi ekonomi berbasis Linux. 2011, Linux kernel versi 3.0 direlease. 2012, pasar Linux melebihi pasar Unix pada jenis pasar kelas server. 2013, ponsel yang beredar di pasaran 75% menggunakan sistem operasi berdasarkan Linux atau Android. 2014, Ubuntu mengklaim telah memiliki 22 juta pengguna. 2015, kernel Linux versi 4.0 dirilis ke publik. 2019, kernel Linux versi 5.0 dirilis ke publik. Aplikasi sistem operasi Linux adalah pengguna Linux yang pada umumnya memasang dan melakukan sendiri konfigurasi terhadap sistem. Lebih cenderung mengerti teknologi dibandingkan pengguna Microsoft Windows atau Mac OS. Mereka sering disebut hacker atau geek. Namun, stereotip ini semakin berkurang dengan peningkatan sifat ramah pengguna Linux dan makin luasnya pengguna distribusi. Linux telah membuat pencapaian yang cukup baik dalam pasaran komputer server dan komputer tujuan khusus, seperti mesin render, gambar, dan server web. Linux juga mulai populer dalam pasaran komputer atau desktop. Linux merupakan asas kepada kombinasi program server LMP, kependekan dari Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP, Python. LAMP telah mencapai popularitas yang luas di kalangan pengembang web. Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi embedded anjing.
Ulang. dari sini. Udah, 3. Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi embedded. Biaya penggandaan Linux yang murah memungkinkan penggunanya dalam peralatan seperti simputer, yaitu komputer berbiaya rendah yang ditujukan pada penduduk berpendapatan rendah di negara-negara berkembang. Open source adalah sumber kode yang ada di dalam sistem koperasi terbuka untuk siapa saja. Yang kedua, keamanan. Keamanan berbeda dengan Windows. Kelebihan dan kekurangan Linux ada pada keamanannya. Linux membutuhkan authorization setiap kali pengguna ingin menjalankan program, sehingga virus akan kesulitan berjalan di perangkat lunak. Yang ketiga, ringan. Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks. Yang keempat, customization, kebebasan untuk memodifikasi sistem operasi dengan sendirinya. Maka penggunaan Linux bisa mengcustom sendiri fiturnya. Yang kelima, banyak pilihan distro. Mempunyai distro yang banyak cukup membantu pengguna memilih berdasarkan fungsi dari komputernya. Kekurangan Linux, yaitu tidak banyak dukungan aplikasi. Sebagai sistem operasi yang tidak begitu dilirik pasar dan orang awam, kehadiran Linux tidak banyak mendukung aplikasi yang banyak. Terlalu apa? Yang banyak dibutuhkan orang, bener. Lu malah Bisa sampai skip kayak gitu aja gue bingung. baru bacanya salah. Gak ada ulang. Tuh, kekurangan Linux. Tidak banyak dukungan aplikasi sebagai sistem operasi yang tidak begitu dilirik pasar dan orang awam. Kehadiran Linux tidak banyak mendukung aplikasi yang banyak dibutuhkan orang. Misalnya, aplikasi pengeditan video, gambar, desain, dan sebagainya. Biasanya tidak compatible dengan software dari perusahaan ternama seperti Adobe. Yang kedua, dukungan hardware. Selain piranti lunak, ternyata kekurangan lainnya dari Linux adanya penyesuaian piranti keras juga. Nah, laptop atau komputer biasanya memang dikhususkan agar bisa berjalan di sistem operasi Windows. Untuk itu, jika kamu menginstal Linux, pastikan jika driver hardware bisa terdeteksi sistem. Karena jika tidak, kemungkinan hardware tidak akan terbaca oleh Linux. Yang ketiga, layanan support berbayar. Walaupun menyediakan sistem operasi yang secara gratis dan bisa dimodifikasi sesuai hati oleh penggunanya, ternyata Linux memiliki layanan support yang berbayar. Sehingga apabila pengguna mengalami kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi customer support secara langsung, maka mereka akan mengenakan biaya untuk layanan tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekiannya bareng.